Belajar dari Warren Buffett yuk! Halo guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya. Oke, hari ini kita bakal belajar dari the best nih, Warren Buffett. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya Warren Buffett itu siapa, tapi gue bakal jelasin lagi sebenarnya siapa sih Warren Buffett. Kita langsung ke next slide. Jadi Warren Buffett ini adalah seorang investor saham ya. Di US, dia pengusaha, di Amerika Serikat, dia juga komisaris, direktur utama, sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Oke, jadi Berkshire Hathaway ini adalah salah satu perusahaan yang sangat besar ya di Amerika. Dia juga saham publik, jadi kalian juga bisa beli sahamnya. Untuk harga sahamnya, cek sendiri di Google, soalnya mahal banget guys. Oke, jadi kita langsung bahas aja kenapa kita bahas Warren Buffett nih. Jadi Warren Buffett ini udah terkenal banget nih di dunia investasi. Ya, kalau teman-teman udah terjun ke saham, pasti sering banget nih denger ya, belajarlah dari Warren Buffett. Ya, bahkan quotes-nya pun banyak banget. Dan hari ini gue pengen sama-sama sharing ke kalian apa sih yang gue pelajarin selama ini dari dia, dari quotes-quotesnya, dan gue terapin ke bahkan ke kehidupan gue juga sih, bukan cuma ke investment, bukan cuma dari perjalanan investasi gue, tapi juga ke kehidupan, karena sangat relate banget dan sangat bagus banget sih pelajaran-pelajarannya. Sebelum kita masuk ke sana, gue pengen kasih lihat teman-teman ini dulu. Jadi ini ada net worth-nya of Warren Buffett ya. Kalau kalian lihat, dia dari umur 14 itu udah mulai investasi di capital market atau pasar saham. Nah, kalau kita lihat nih dari umur 14 sampai umur 83 ya, itu grafiknya dari pas umur 14 sampai 47 itu tipis ya. Kayak nggak ada naik-naiknya, naikin pelan banget ya, dikit-dikit banget. Tapi pas udah umur 53, 56, 58, sampai ke 83, itu naiknya itu sangat signifikan teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat dari grafik ini, jadi si Warren Buffett ini sangat konsisten dalam investasi, dan juga dia menggunakan efek compound interest dalam investasinya. Jadi dia kalau investasi nih udah dapat return gitu ya, dia nggak beli Ferrari, dia nggak langsung beli Lambo, dia nggak langsung hedon, dia nggak konsumtif, bahkan sampai sekarang juga nggak konsumtif ya. Tapi dia akan melakukan reinvestment lagi ya, keuntungan dia, return yang didapatkan, dia akan investasikan lagi. Sehingga hasil dari investasinya itu bertumbuh dan mendapatkan efek compound interest yang sangat luar biasa. Kalau lu belum tahu apa itu compound interest, lu bisa nonton video ini karena gue jelasin secara detail apa itu compound interest. Dan teknik ini atau efek dari compound interest ini kita juga harus pakai di portofolio investasi kita. Supaya apa? Supaya kita nantinya bisa menumbuhkan portofolio yang luar biasa dan kita bisa mendapatkan yang namanya financial freedom. Jadi kalau belum nonton langsung tonton aja, oke? Nah, si Warren Buffett nih teman-teman ya. Luar biasa banget pokoknya kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi, nanti jangan lupa Google atau baca buku-buku yang mengenai dia. Nah, di sini gue pengen jelasin apa sih pelajaran atau apa sih wejangan nih dari Warren Buffett. Nah, ini teman-teman, dia punya quotes ya. Gue bakal share 5 quotes di sini. Yang pertama itu ada rule number 1 is never lose money. Rule number 2 is never forget rule number 1. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kalau rule pertamanya itu adalah never lose money. Emangnya mungkin teman-teman? Kita trading aja bisa loss. Gua aja trading masih bisa loss. Ya, habis itu kalau investing juga bisa loss sebenarnya. Kalau misalnya kita membeli sebuah emiten yang memang kita salah misalnya dalam menganalisanya, atau misalnya dalam tahun-tahun tertentu dia mengalami penurunan kinerja yang drastis, kita harus cut loss terpaksa. Nah, terus apakah Warren Buffett sendiri nggak pernah kehilangan uang, nggak pernah rugi? Sebenarnya nggak juga teman-teman. Dia juga pernah rugi dan pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi kalau lu tanemin quotes ini di dalam pikiran lu, di dalam hati lu nggak akan lakuin hal konyol buat kehilangan uang. Rule-nya aja udah jelas ya, never lose money. Artinya apa? Lu nggak mungkin melakukan hal-hal aneh seperti berjudi di capital market atau di crypto market ya. Itu lu nggak akan lakuin, karena lu harus inget terus nih rule ini. Jadi setiap lu ambil keputusan membeli sesuatu atau membeli suatu produk investasi, lu udah paham ya. Gak boleh sampai uang lu hilang. Walaupun kalau kita trading bisa rugi ya. Nah, ini adalah hal atau quotes yang bener-bener bagus banget menurut gue. Karena lu gak bakal lakuin hal-hal konyol yang buat lu kehilangan uang. Nah, tujuan investasi kita adalah dapat profit atau cuan. Ya, tapi kadang itu kita suka lupa dan gegabah. Contohnya, ambil keputusan gara-gara ikut-ikutan orang lain. Atau FOMO, fear of missing out. Akhirnya kita malah kehilangan uang. Jadi ketika lu mau investasi, lu tanemin dulu kata-kata ini atau kalimat ini di pikiran lu, never lose money. Ya, jangan sampai kehilangan uang. Kita masuk yang kedua nih. Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu datang teman-teman ketika kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Ini juga dari kata Warren Buffett. Nah, jadi
yang penting dari quotes ini adalah kita harus paham keputusan investasi kita. Jangan cuman karena ikut-ikutan teman atau sosial media. Ini bahaya banget ya. Kalau kita lihat sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, ada influencer misalnya, dia udah terkenal kan, dia bilang, wah gue cuan nih misalnya beli saham A, ya segala macam. Habis itu kita ikut-ikutan. Padahal pas kita ikut dia misalnya udah take profit. Niatnya bukan pom-pom, ini yang pertama ya. Dia emang cuma sharing aja gitu. Akhirnya kita rugi. Padahal dia udah take profit, dia udah beli di bawah. Atau yang kedua, memang ada influencer yang sengaja ya, dia udah tahu, dia udah beli di bawah, habis itu dia sengaja pom-pom. Ya kalau lu nggak tahu pom-pom itu apa, lu bisa cek video ini karena gue udah jelasin apa itu pom-pom secara detail dan efek sampingnya atau efek negatifnya kalau ikutan pom-pom. Nah, kalau misalnya kita beli sesuatu ya, keputusan investasi kita karena kena pom-pom, itu sangat berbahaya teman-teman. Seperti coach yang Warren Buffett bilang, resiko itu datang ya karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Jadi pastiin setiap lo ambil keputusan, lo paham, dan lo jangan pernah berhenti belajar. Jangan cuma ikut-ikutan. Ya, ini gue kasih analogi ya, simpel ya. Misal lihat ada satu orang yang jago parkour, oke? Dia bisa lompat nih teman-teman, ya di atas gedung, lantai 50 misalnya. Lo pasti sering lah lihat video-video kayak gitu ya, lompat dari sini ke sana, itu bawahnya itu tinggi banget teman-teman. Ya, beresiko nggak? Waduh, sangat beresiko. Tapi orang yang parkour tetap aja kan melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia udah latihan dulu, dia udah tahu gimana caranya. Nanti kalau misalnya jangan panik di atas kayak mungkin nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu di area yang berbahaya ya, tapi emang tetap berbahaya sih sebenarnya. Cuma mereka udah tahu lah caranya karena mereka udah latihan. Sedangkan misalnya nih, gua atau lu yang bukan anak parkour, kita naik nih ke lantai 50. Kita main lompat-lompat di sana. Waduh, teman-teman, itu bisa mati kita. Kenapa? Kita nggak tahu itu resikonya itu kayak gimana. Apa yang terjadi kita nggak tahu, iya kan? Makanya akhirnya apa? Lebih baik kita jangan lompat-lompat kayak parkour gitu. Kecuali emang kita punya keahlian atau skillnya. Sama teman-teman, di investment juga sama. Kalau kita nggak punya skillnya, kita nggak belajar, kita nggak punya knowledge-nya, kita asal beli aja, nah itu resiko datangnya itu di sana teman-teman. Makanya ketika kalian belum mulai investasi dan baru mau mulai, pastiin kalian belajar dulu. Kalian paham keputusan apa sih yang sebenarnya kalian ambil, itu berbahaya nggak sih? Seimbang nggak sih sama potensi reward yang akan kalian dapetin? Kayak gitu kira-kira. Kita masuk yang ketiga. I will tell you how to become rich. Close the door. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Nah ini yang paling terkenal nih quotes ya. Benar-benar related banget ya sama kehidupan kita. Yang biasa kita lihat kalau sekarang kayak semua orang FOMO ya, fear of missing out. Di sanalah kita harus hati-hati ya. Misalnya kayak contoh kita ngomongin Dogecoin deh ya. Kemarin tuh kan lagi orang pada ngomongin terus ya naik. Itu kan waktu itu harganya dari 50 rupiah ya teman-teman awalnya. Cuma sekarang kayak udah 6.000 ya, 7.000, 8.000 naik ya. Semua orang FOMO nih teman-teman. Nah, ketika kita beli Dogecoin ya, tapi kita udah tahu nih misalnya, atau kita beli di bawah nih misalnya, atau kita udah tahu nih, oke, ternyata kayak begini nih Dogecoin. Kita bisa lihat pergerakannya, kita lihat Elon Musk itu gimana, kita ngikutin, kita paham. Ya, it's okay, selama bisa cuan, kenapa enggak? Tapi kalau kita beli Dogecoin-nya, lu kenapa beli Dogecoin bro? Oh ya, karena pada story di Instagram pada beli, ya gue ikutan beli. Nah itu sangat berbahaya teman-teman. Udah ikut-ikutan, habis itu kita FOMO lagi, habis itu kita greedy lagi. Nah ini berbahaya teman-teman. Justru ya sebenarnya ya yang paling baik adalah di saat semua orang takut, di saat semua orang panik, di sanalah kita bisa mulai ambil keputusan investasi kita, tentunya tetap dengan research yang benar. Misalnya contoh tahun kemarin lagi pandemi, di bulan Maret atau April, saham-saham banking yang super bagus fundamentalnya kayak BBCA, BBRI, ya Mandiri, itu lagi bottom price banget, lagi murah. BBRI 2.200 dan gue sempat ambil. Di sana semua orang bilang, bahaya nih, ya bahaya. Ini bisa turun lagi nih, bisa jebol nih. Semua orang takut, semua orang panik. Di saat itulah kita harus greedy. Ya gue pun sendiri gue udah masuk di BBRI, gue beli. Sampai naik. IHSG udah sampai 6.200 teman-teman, ya. Investor-investor angkatan corona pasti berpikirnya IHSG bakal ke 7.000. Semuanya all in. Koreksi. Sekarang sideways di 5.900 sampai 6.000-an. Ya, belum balik lagi ke 6.200. Hasilnya apa? Ketika kita greedy di 6.200-an, ketika harga lagi di atas-atasnya, kita greedy, akhirnya kita malah rugi gitu. Jadi ketika orang greedy harusnya di 6.200, kita udah bisa mulai take profit mungkin untuk apalagi khususnya untuk yang trading ya. Jadi ini agak keterbalikan teman-teman. Di saat sosial media semua orang greedy, kita harusnya berhati-hati. Tapi di saat orang lain takut dan panik, kita harusnya greedy, kita serang, kita beli. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Tapi sekali lagi gue disclaimer, ini harus ada research-nya dulu ya.
Karena bisa aja memang saham-saham tertentu di saat semua orang panik, dan itu bukan cuma panik doang, tapi emang beneran jelek mungkin sahamnya, jadi emang turun. Ya tapi kalau emang fundamentalnya bagus dan orang panik, orang pada jualan, ya itu bagusnya justru kita beli sebenarnya kayak gitu. Investing ya kita ngomongin ya. Nah, habis itu kita masuk lagi nih ke next slide. Ini juga bagus banget ya teman-teman. No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Nah, jadi kita harus sabar, dan sabar, teman-teman. 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan di saham nggak bakal bikin lo langsung jadi kaya. Ya, jadi nggak mungkin hari ini lo invest saham, besok lo jadi kaya, atau minggu depan atau bulan depan, itu nggak mungkin, teman-teman. Warren Buffett aja kekayaannya berlipat ganda itu mulai umur 50 ke atas, baru sangat cepat, signifikan. Nah, ketika kita melakukan investasi, kita harus punya yang namanya kesabaran. Jadi ingat teman-teman, sabar, dan sabar. Nggak ada investasi yang bikin lo langsung kaya. Ya, apalagi lo jangan pernah coba-coba investasi bodong yang menjanjikan return 60% per hari yang di Telegram tuh, yang titip-titip dana. Itu jangan deh teman-teman. Lebih baik dihindari penipuan untuk apa gitu ya. Nggak bakal cuan, yang ada duit kita dibawa kabur. Ya, jadi kita harus tahu nih teman-teman. Investasi itu adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu tujuan finansial kita, yaitu financial freedom. Jadi jangan berharap langsung kaya 1 hari, 1 bulan, atau 1 minggu. Ya, jadi kalau misalnya di saham ditanya, bisa nggak kita kaya dari saham? Saham itu bisa buat kita jadi kaya, tapi bukan cara cepat untuk menjadi kaya. Ya, jadi kita tetap harus bersabar dan melalui proses serta prosesnya. Kayak gitu, ingat ya. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman ya. The most important quality for an investor is temperament, not intellect. Ya, jadi teman-teman ya, investing is not a game where the guy with 160 IQ beat the guy with 130 IQ. Untuk membangun lebih banyak kekayaan, lo nggak harus jadi lebih pintar dari investor lain, tetapi lo harus lebih disiplin dengan reaksi lo terhadap irasionalitas pasar. Jadi lo nggak harus sepintar Warren Buffett, lo nggak harus sepintar orang-orang yang jadi di fund manager misalnya. Nggak harus kayak gitu teman-teman. Yang penting kita terus belajar, kita konsisten, kita disiplin. Ya, ini bukan soal adu-adu pinteran, karena kita semua orang itu bisa melihat sebenarnya perusahaan bagus. Misalnya nih, kita udah tahu nih perusahaan bagus ya. Pertanyaannya, kita bisa sabar nggak hold saham ini sampai 10 tahun ke depan? Kita bisa sabar nggak hold sampai 30 tahun ke depan? Kita bisa konsisten nggak tiap bulan nabung menggunakan metode lower cost averaging supaya investasinya bertumbuh terus? Bisa sabar nggak? Padahal kita udah tahu nih perusahaannya bagus. Nah, mungkin yang tahu perusahaan ini bagus ada banyak orang, ada 1000 orang. Tapi yang bisa sabar, disiplin, dan konsisten dalam beli saham ini cuma 5 orang. Akhirnya yang kaya cuma 5 orang. Makanya untuk menjadi kaya itu di saham itu bisa, cuman nggak gampang. Kita perlu konsistensi, kesabaran, dan juga disiplin. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham, dan semoga quotes dari Warren Buffett ini bisa membantu kita untuk lebih dewasa dalam investasi di capital market. Oke teman-teman, itu adalah 5 quotes dari Warren Buffett yang bagus dan bermanfaat banget. Tapi tentunya tanpa eksekusi kita nggak akan pernah bisa jadi kaya. Jadi ayo mulai dari sekarang. Kalau udah nonton video ini, belum punya rekening sekuritas, bikin aja dulu, belajar dulu ya. Pastiin lu udah mulai investasi 100.000, 200.000 nggak apa-apa. Yang penting lu tahu konsepnya dan lu bisa nabung atau investasi rutin di saham supaya lu bisa nyampe ke tujuan finansial lu, yaitu financial freedom. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman udah mau mulai investasi saham tapi aduh nggak ngerti nih, susah. Gimana sih, mulai dari mana? Di channel YouTube gue udah bikinin yang namanya kelas saham gratis ya. Sekarang udah ada sampai kelas ke-14 kalau nggak salah, lu bisa lihat videonya. Lu tinggal ke channel YouTube gua ya, channel ini lu tinggal pencet di playlist, pilih yang kelas saham gratis. Gue bener-bener bimbing lu dari awal, dari apa itu saham, cara buka rekening sekuritas, pokoknya secara lengkap, bener-bener dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan harapan gue supaya lu ngerti dan lu bisa mulai investasi saham. Oke? Nah kalau misalnya banyak dari lu juga yang nanyain, Bang, gue pengen dibimbing dong, bisa nggak? Gue pengen chatan sama lu langsung ya, pengen diajarin, pengen dapetin saham, analisa-analisa saham, baik dari segi fundamental dan teknikal. Bisa banget, lu tinggal join SSC Family, karena gue punya wadah yang namanya SSC Family, dimana di sana lu bakal dibimbing secara private dari 8 kali kelas ya, online dalam 1 bulan ya. Habis itu lu juga dapetin konsultasi portofolio, lu bisa chat private ya, lu bisa tanya-tanya pokoknya, baik tentang fundamental, teknikal, lu dapetin analisa saham yang bagus, baik secara fundamental ya, teknikal, secara valuasi, bandarmologi, pokoknya secara lengkap. Dan lu bakal dibimbing bener-bener sampai bisa menjadi seorang investor ataupun trader mandiri. Jadi kalau lu misalnya mau join SSC Family, langsung aja hubungi WA Minvest di 0812-8164-5551. Tanya-tanya aja. Kalau lu mau tahu testimoninya juga, boleh minta aja ke sana. Harganya cuman sekali nonton sama pacar di bioskop kok. Sekali nonton pacar. Aduh, gua ngomong apa sih? Sekali nonton sama pacar di bioskop ya. Murah banget ya. Jadi sehari cuma 4.000 aja paling ya. Jadi bener-bener murah dan lu bisa dapetin banyak benefit di sana. Oke? Kalau misalnya lu mau daftar, langsung hubungi nomor telepon ini, dan
Semoga apa yang gue bikin ini di sini video di YouTube gue bisa bermanfaat untuk kalian semua. By the way, kalau yang belum tahu Instagram gue, langsung follow Instagram gue di Dennis SLL. Gue sering banget sharing baik tentang saham ya, investment, keuangan, dan juga self improvement. Jadi lu bisa belajar banyak dari gue. Kita temenan di Instagram. Lu juga boleh story video ini kalau lagi nonton, nanti tag gue dan gue bakal repost di Instagram gue. Thank you banget teman-teman semua. Sorry kalau dari kualitas video kurang bagus atau gue ada salah kata-kata. Semoga apa yang gue lakuin bisa jadi manfaat untuk kalian semua. Teman-teman bisa bantu subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang, share ke teman kalian supaya teman-teman kalian belajar juga, like videonya, dan komen kalau kalian mau request video tentang apapun dan belajar tentang apapun, komen aja nanti gue bikinin videonya. Thank you teman-teman teman-teman semua. Gue salah ngomong berapa kali ya? Udah banyak banget. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.